Hai, balik lagi sama aku Nida Nadia Fianti di video mingguan di channel RSP. Dan balik lagi kita bahas tentang sesuatu, tapi hari ini aku nggak akan bahas tentang yang berbau civil engineering, tapi hari ini aku mau bahas tentang kayak life gitu. Karena aku tuh pernah baca dari hospicechenango.org. Itu aku baca tentang a non-linear look at this stage of grief. Kau pernah gak sih kayak ngerasain kehilangan orang dan itu tuh kayak what? I'm not ready for this, tapi kenapa tiba-tiba they took it away from me suddenly gitu. Kayak gak siap, tapi kenapa harus dilalui. Nah, pas waktu aku kehilangan bapakku, aku tuh kayak masih kaget gitu, kayak nggak mungkin, ini nggak mungkin, karena baru kemarin aku ketemu, baru kemarin aku ngobrol, baru kemarin aku video call, tapi ternyata besoknya aku dikabarin my dad has passed. So I'm kinda shocked, dan aku baru sadar ternyata I'm grieving, aku lagi sedih, dan it's okay to be grieving kata teman-temanku, karena ya harus dilalui aja. Di tahun-tahun sekarang itu ada istilah 5 stage of grief. Itu tuh sebenarnya udah lama. Itu tuh di tahun 1969 Elizabeth Kubler-Ross itu mengeluarkan buku On Death and Dying. Di bukunya itu dia ngasih tahu tentang 5 stage of grieving atau 5 step dalam kesedihan. Dia ngeluarin buku ini tuh berdasarkan researchnya dia pas dia interviewing lebih dari 200 orang dengan dia yang lagi ada masalah tentang losing someone dan lain-lainnya. Kemudian dia tuh kayak ngasih kesimpulan, ternyata di dalam kesedihan itu kita mengalami 5 stage atau 5 step dalam kesedihan. Kita mulai bahas stage pertama, yaitu denial atau kita nyangkal. Kayak misalkan kita baru kehilangan something, terus kita tuh kayak nggak mungkin ya, kita deny everything, kayak kita tuh nggak mungkin yang terjadi karena itu nggak harus terjadi dalam hidup aku. Kayak kemarin waktu aku harus kehilangan bapakku tuh aku kayak nggak percaya, wow, why it's so sudden and why it happens to me, kenapa harus aku, kenapa harus bapakku. Terus kayak nggak, my dad still alive no matter what. Kayak walaupun dia di rumah sakit sana, tapi aku masih ngira tuh bapak tuh ada, nggak mungkin bapak nggak ada. In fact bapak tuh beneran udah nggak ada, dan apa ya, hampir semua orang tuh masih tahu bapak udah nggak ada, tapi aku bener-bener nggak percaya gitu. Itu stage pertama yang bener-bener menguras energi banget, dan it's okay. Itu adalah stage pertama yang harus kamu laluin. Nggak apa-apa kamu deny everything, karena ini adalah step awal yang harus kamu langkahi untuk mencapai step-step berikutnya. Awalnya tuh bener-bener pasti kita ngerasa shock, dan kita ngerasa kayak diem aja, kayak nggak percaya, dan kita pasti ngerasa numb atau mati rasa. Dan kayak banyak banget nih emosi yang ada di sini. Kemudian tuh kita nggak bisa handle. Karena kita nggak bisa handle, lama-lama shock itu bakal hilang, tapi rasanya itu pasti bakal keluar, muncul apa yang kita rasain, apa yang sebenarnya kita deny, apa sih yang kita sangkal itu. Kemudian step yang kedua itu anger atau kemarahan. Menurut aku kemarahan kayak feel kayak nggak terima nih, aku nggak terima aku kayak giniin, itu perlu ya. Karena itu sebuah proses untuk kita bisa sembuh dari luka itu. Makin kamu ngerasa kamu marah, makin ngerasa itu tuh kayak endless, kayak nggak akan ada habisnya. Kenyataannya menurut aku anger atau kemarahan itu nggak akan ada habisnya. The anger has no limit, dan the anger itu kita bakal ngelampiasin ke orang-orang terdekat kita, orang yang kita sayang, ke diri kita sendiri, bahkan ke orang yang kita ngerasa kehilangan itu. Kita pasti ngerasa anger, kita ngerasa marah. Why it
fase ini aku tuh pernah sampai nyalahin Tuhan. Tuhan, kenapa sih aku harus ngerasain kayak gini? Ini gak enak banget, tapi kenapa aku harus ngerasain ini dan kemana? Pada saat aku pada saat aku buat Tuhan kemana kok bisa-bisa Tuhan ngebiarin semua ini terjadi sama aku. Anger atau kemarahan itu lebih baik daripada kita ngerasa numb. Kok kita ngerasa numb tuh kayak kita nggak peduli sama kesedihan kita, ya nggak sih? Atau nggak peduli sama something yang udah lost, yang udah hilang itu. Dan menurut aku anger itu bakal nyadarin kita, oh ternyata begini. Jadi kemarahan itu pasti bakal ada dan nggak tahu kapan selesainya, tapi we have to deal with it. Habis marah bakal ada timbul perasaan pengen bergening sama Tuhan, bergening sama keadaan. Kayak tuh, God, if kalau aja aku nggak kayak waktu case aku kan dulu kerja di Sulawesi, sedangkan bapakku di Cirebon dan aku nggak bisa pulang karena aku lagi corona. Dan banyak banget what if kalau misalkan aku nggak kerja di sana, mungkin aku bakal bisa nemenin bapakku sampai akhir hayat. What if kalau misalkan aku nggak kemana-mana saat itu, pasti aku nggak akan corona. Terus kalau aja itu banyak banget kayak kesempatan yang aku pengen lakuin tapi nggak kesampaian karena keadaan itu sendiri. Dan kita tuh pasti bergening, Tuhan, kalau misalkan aku bisa balik lagi, turn back time ke waktu itu, aku bakal ini nih. Sebenarnya nggak apa-apa bergening, kayak kita kayak mau melepas rasa guilt kita, ngerasa bersalah kita. Kadang ada juga yang bergening makin merasa bersalah, ada juga yang makin ya udah nggak apa-apa, emang itu salah aku karena aku nggak ada di sini.